kita belajar mengenal Al-Quran untuk bisa membedakannya dari wahyu atau sumber-sumber yang lainnya selain Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan perkataan Allah, kalamullah. Nah, ternyata yang dimaksud dengan kalamullah atau perkataan Allah itu ada banyak, bukan hanya Al-Quran. Allah itu berfirman itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi beliau memberi wahyu itu kepada banyak makhluknya, termasuk kita. Ini bapak-bapak sekalian yang hadir di sini atau yang pada di rumah yang nonton acara kita ini Pak pernah loh diajak bicara sama Allah. Setidak-tidaknya ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, sewaktu lagi mau dimasukkan ruh. Nah, ruhnya itu diajak ngomong sama Allah. Itu perkataan Allah. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, di situ Allah tuh berbicara kepada jiwa, ya kepada kita. Belum jadi manusia, baru jadi ruh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, kita semua itu Pak, mau yang nantinya jadi orang Islam apa yang jadi orang kafir, itu semua menjawab qalu bala syahidna. Oh iya betul, engkau Tuhan kami jadi saksi. Itu ngobrol Pak, ya Allah bertanya dan kita ini menjawab. Nah, perkataan Allah kepada kita, apakah itu Al-Quran? Tentu jawabannya bukan. Jadi tidak semua perkataan Allah itu adalah wahyu Al-Quran. Nah, kadang-kadang ada juga manusia biasa itu seperti dapat wahyu, tapi itu juga bukan kitab suci dan juga bukan Al-Quran. Misalnya murid-muridnya Nabi Isa, Al-Hawariyun, itu juga diajak bicara. Ada ayat bunyinya wa idz auhaitu ilal hawariyin, wa idz auhaitu, ketika aku wahyukan kepada hawariyin. Bayangin, dalam Al-Quran disebutkan Allah memberi wahyu kepada hawariyin. Hawariyin itu Pak, muridnya Nabi Isa. Murid Nabi Isa, Nabi atau bukan? Bukan. Tapi Allah menyebut auhaitu. Nah, di sini berarti nanti maksudnya bukan wahyu dalam arti kitab suci, tetapi kalau di dalam terjemahan Departemen Agama, auhaitu diterjemahkan menjadi ketika aku ilhamkan kepada hawariyin. Oh, berarti itu ilham. Itu termasuk wahyu juga itu Pak. Cuman bukan kitab suci. Pemuda Ashabul Kahfi begitu juga, ketika mereka masuk ke dalam gua, siapa yang nyuruh berlindung di dalam gua? Itu kalau kita baca surat Al-Kahfi ayat 16, ya di situ mereka dapat ilham. Wa idz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'wu ilal kahfi. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua. Fa'wu, ini fi'il amr. Yang ngomong Allah dan yang mukhatabnya para pemuda Al-Kahfi. Nah, di situ mereka tiba-tiba ting dapat ilham. Wah, kita ngumpet aja di gua. Ngumpetlah dan tertidur selama 300 tahun.
ditambah 9 tahun. Begitu juga ketika Allah berfirman kepada ibunya Nabi Musa. Nabi Musa kecil mau dibunuh sama Fir'aun, diselamatkan oleh ibunya. Ting, ibunya dapat wahyu. Tapi bukan wahyu kenabian, itu ilham. Wa idz auhayna ila ummika ma yuha. Dan ketika kami mengilhamkan kepada ibumu, wahai Musa, agar meletakkan bayi itu di dalam peti dan dilempar ke sungai. Nah, itu surat Toha ayat 38-39 menggunakan istilah auhayna, kami wahyukan. Jadi wahyu itu banyak, tapi tidak semuanya menjadi kitab suci. Termasuk ibunya Nabi Isa. Barusan kan ibunya Nabi Musa, sekarang ibunya Nabi Isa. Begitu juga disebutkan wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Wah, ini menarik, Pak. Kalau yang lain tadi cuman dapat ilham. Tapi Maryam, ibunya Nabi Isa, itu bukan cuman dapat ilham begitu, Pak. Tapi Jibril datang bertemu langsung dengan penampilan seorang laki-laki. Ngobrol. Dan Jibril mengatakan bahwa innama ana rasulu rabbik, saya ini utusan Tuhanmu. Seperti juga Jibril datang kepada para nabi dan rasul, ketemu langsung. Ini Maryam ketemu langsung, aku utusan Tuhanmu. Dan terjadi dialog di situ. Ya, digambarkan bahwa akan punya bayi begini, terjadi dialog. Nah, pertanyaannya, orang kalau ditemui oleh malaikat Jibril bawa wahyu dari Allah, dia nabi apa bukan? Mestinya kita jawab, iya dong, dia nabi. Tapi kita sepakat, ibunda Maryam itu bukan nabi. Yang nabi itu anaknya, Nabi Isa. Maryamnya bukan nabi. Padahal dia menerima wahyu, bahkan bertemu dengan pembawa wahyunya, yaitu Jibril alaihissalam. Nah, kita bisa dengan mudah menjawab bahwa enggak mentang-mentang ada orang kepadanya diturunkan wahyu otomatis dia jadi nabi. Karena ya wahyu itu ada macam-macam. Ada wahyu kenabian dan ada juga wahyu yang tidak ada kaitannya dengan urusan kenabian. Contohnya pemuda Ashabul Kahfi, Hawariyun, ibunya Musa, ibunya Isa. Nah, itu tidak ada urusan dengan wahyu kenabian. Karena hewan sekalipun itu juga dapat wahyu juga. Ada hewan dapat wahyu, lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah. Lebah, Pak, binatang bukan orang. Dapat wahyu. Apakah lebah itu jadi nabi? Nabi lebah gitu, atau nabi bumblebee misalnya gitu? Bukan. Ya, wahyu di sini ternyata ya semacam insting ya untuk membuat sarang. Anittakhidhi minal jibali buyuta, bikinlah sarang di bukit-bukit, wa minasyajari, dan dari pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Ya, bahkan kemudian kepada alam semesta juga Allah berbicara. Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi. Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit dan bumi ya, dan langit gitu ya. Pada saat itu langit masih dalam merupakan asap, dan qala laha, Allah berkata kepada alam semesta itu, walil ardi, dan juga kepada bumi, i'tiya taw'an au karha, datanglah kepadaku dengan suka hati atau terpaksa. Dan kemudian
Langit bumi itu menjawab, qalata ataina ta'iin. Kami datang dengan taat.